Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Abdul Wahid Abdullah yang alhamdulillah telah datang untuk mengisi pengajian malam hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak hadirin jamaah Masjidul Hidayah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya pada Bapak semuanya. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan saat ini kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di pengajian rutin minggu ketiga malam Sabtu yang dimulai setelah 3 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, lupa juga kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah menjalankan syahadah dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti biasa acara pengajian malam ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kajian dari guru kita, yang ketiga yaitu doa penutup. Mari kita buka pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan langkah kaki kita jamaah Masjidul Hidayah ke tempat majelis kami ini senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak yang acara kedua yaitu kajian dari guru kita pada Bapak Ustaz Abdul Wahid, kami persilahkan. أشهد أن لا إله إلا الله المصطفى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وصحبه وسلم وقول قلوبه سيولنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع مشيئنا خصوصا إلى معلم هذا الكتاب شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي وشهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني ومشيئنا الذي تكون في مقبرة سلوكه والذي تكون في مقبرة بدابة عبد المجيد الشجادي وكيامد محمود سيدي السجادي وكي عبد الحميد السجادي لمرتها وكي غسان عبد الحميد وكي عامل عبد الحميد بن طاهر بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن سعيد وكي عبد القادر بن احمد محمود سيدي وكي عبد الشريف بن عبد الله وكي عبد الله بن نوير وكي سلي بن مستهى وكي علي سيدي بن نعمة وصولهم وفروهم وزواياتهم أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويميتنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. Khususan untuk seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ataupun yang nyimak dari rumah masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir dan batin, hajat-hajatnya Allah kabulkan, segala kesusahan-kesusahannya Allah berikan jalan, hutang-hutangnya Allah berikan jalan untuk bisa dilunasinya, dan semoga anak-anaknya, keluarganya, istrinya dijadikan anak-anak dan istri yang saleh dan salehah, dan semoga Allah bimbing anak-anaknya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga pendidikan anak-anaknya Allah permudah rezekinya
sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikannya. Allah jaga dimanapun berada. Allah kabulkan cita-cita mereka sehingga menjadi orang yang taat kepada Allah, yang selalu berpegang kepada syariat-syariat Allah. Dan semoga kita semua ketika Allah panggil akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bijai Sidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah juga untuk almarhumah keluarga kita, khususnya almarhum yang kemarin wafat. Kemarin apa tadi? Tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Allah tinggikan derajatnya bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Khusus para almarhum yang ada di blok H ini yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosanya. Allah berikan syafaat mereka melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada golongan-golongan umat Islam, masuk kepada surganya Allah tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahiyyatan bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sisa-sisa waktu kita, sisa-sisa nafas kita, sisa-sisa kehidupan kita menuju kematian ini, semoga Allah detik-detik ini berkumpulnya kita di majelis ini semoga menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan hadis nasihat agar kita ketika wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah nasihat daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya hanya membacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa amadana al-asrari wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani, hadis yang kedua. Bulan kemarin 3 bulan yang lalu, Syekh Al-Imam Hajar Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai kitab ini dengan 2 hadis sebagai tabarrukan, ingin memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir kepadanya, juga mengalir kepada orang-orang yang mengkajinya, orang yang mendengarkannya. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan sesuai harapan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ajazani bil allamatu Syekh Ahmad Al-Mursafi, mengijazahkan hadis ini seorang yang alim namanya Syekh Ahmad Al-Mursafi Al-Misri yang tinggal di Mesir. Ba'da an ajazani bi As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhan Asy-Syafi'i. Kemudian juga setelah itu mengijazahkan juga
Syekh Abdul Wahhab Az-Zafi'i yang bermadhab Syafi'i, an masyayikh musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr, bersambung dari awal datangnya hadis ini dari sampai kepada Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadis ini bermula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang yang berkasih sayang, yarhamukumur rahmanu, maka akan menyayangi kepada mereka Zat Maha Penyayang. Siapa Zat Maha Penyayang? Siapa Zat Maha Penyayang? Allah. Dalam bismillah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya kasih serta sayang. Diambil dari kalimat rahmatun, sayang, kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba. Kalau Ar-Rahim, menurut ulama tafsir mengatakan adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk di dunia ini, baik dia yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat kepada Allah, baik orang yang selalu ibadah kepada Allah atau orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, maka Allah tetap memberikan kepadanya rahmah berbentuk Ar-Rahman. Makanya jangan kaget, ada di sebelah rumah saya Ustaz, dia tidak pernah pergi ke Nur Hidayah. Jangankan disuruh pergi ke Nur Hidayah untuk sholat berjamaah 5 waktu, saya lihat di rumahnya saja mereka hanya merokok, nongkrong, ngopi, main saja. Tapi saya herannya, mereka kok mudah sekali hartanya. Kok anehnya, kayaknya dia kehidupannya enggak susah-susah seperti saya. Itu adalah bentuk rahmannya Allah yang diberikan kepada siapapun yang berada di dunia ini. Kalau Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada muslim, kepada kita semua. Makanya Pak, walaupun kita banyak dosa, kita selalu mengharapkan rahmatnya Allah yang diberikan kelak di akhirat. Walaupun kita banyak dosa, selagi kita wafatnya dalam kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa kita itu habis ketika kita diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang diberikan kepada kita itu, kata ulama tafsir, adalah Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, nikmat yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada makhluk yang ada di dunia. Tapi kita di akhirat akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang disebut dengan Ar-Rahim. Kita berada di neraka, mendapatkan rahmatnya Allah, diangkis dari neraka, masuk ke dalam surga. Kita dalam keadaan bermaksiat di dunia, banyak dosa, sudah divonis akan masuk neraka. Dengan rahmatnya Allah melalui syafaat Rasulullah, masuk ke dalam surga. Makanya luar biasa kita, Pak. Makanya kita selalu minta kasih sayang Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini
mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayang kepada Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kemudian Allah akan menyayangi kita dengan satu perkara, yaitu berkasih sayang di antara kita semua. Orang yang memiliki kasih sayang, Allah akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian makhluk-makhluk yang ada di langit. Apa makna daripada hadis ini? Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menguraikan dalam syarah kitabnya, wal makna rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin. Makna daripada kasih sayang itu, kasih sayang kepada makhluk di bumi adalah menyayangi dari golongan adami, golongan anak-anak cucu Adam, juga harus sayang pula kepada hayawan, hewan-hewan. Makanya kalau di dalam fikih, di dalam kitab akhlak itu Pak, ada namanya arifku bil hayawan, berwelas asih kepada hewan, sayang sama hewan. Lam yu'mar bi qatlihim, yang tidak diperintah untuk membunuhnya. Karena ada Pak, hewan yang diperbolehkan dibunuh. Kalau dalam hadis Rasulullah yang masyhur itu, man qatala ghazawan fi awwal darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Orang yang membunuh cicak. Cicak, ada cicak? Enggak ada. Jangan-jangan sudah dieksekusi semua. Orang yang membunuh cicak, sekali pukul maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Tapi sekali pukul langsung mati Pak. Jangan disiksa, di tangannya dipotong dulu, jari-jarinya ini nih yang buat saya nggak bisa tidur. Banyak mau sholat ada tai tai cicak. Kemudian sama jenengan diambil tali, dibeginiin, dipotong satu-satu. Itu penyiksaan. Diperbolehkan dibunuh dengan syarat oleh pahala 100 kebaikan. Ketika sekali dibunuh, sekali dipukul, dia langsung mati. Kalau tidak langsung mati, dipukul sampai 2 kali, kebaikannya di bawah 100. Kalau sampai 3 kali, di bawahnya lagi, sampai di bawah, terus di bawahnya berkurang. Ya kalau sampai disiksa itu nggak ada sama sekali. Ada lagi yang diperbolehkan untuk dibunuh. Kalau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khumsun min ad-dawabi kulluhunna fasikun. Dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hewan yang jahat. Ini diperbolehkan untuk dibunuh. Yuqtalna fil haram, boleh dibunuh ketika berada di tanah haram, di kota Mekah. Tapi di dalam riwayat lain, fi riwayatin yuqtalu khamsun fawasiq fil ilm wal haram. Di dalam riwayat yang lain mengatakan boleh dibunuh di tanah haram, tapi juga boleh dibunuh di luar tanah haram. Di antaranya adalah burung gagak. Burung gagak boleh dibunuh. Burung Raja Wali. Terus tikus boleh dibunuh. Anjing yang ganas boleh dibunuh. Kalajengking boleh dibunuh. Hewan-hewan yang kita sebutkan tadi itu diperbolehkan dalam Islam. Bukan dianiaya, dibunuh. Beda, dianiaya dibunuh, tapi dia dianiaya dulu Pak. Ini disiksa. Tidak diperkenankan kalau disiksa.
Kalau di dalam ahli lugah, ahli bahasa, cicak itu Pak kayak tokek, yang tokek belang-belang itu Pak, itu satu jenis dengan cicak, tapi besar, cicak besar. Ini karena membawa bahaya, minimal juga bahaya kepada duit. Soalnya kalau cicak yang besar itu, tokek yang besar itu dijual belikan. Ada yang cicak mahal. Itu kalau di dalam kitab itu membawa penyakit. Yang seperti itu membawa penyakit, dimatikan. Dengan cara apa kita berkasih sayang terhadap hewan, berkasih sayang terhadap makhluk adami, anak cucu Adam? Bil ihsan ilaihim, dengan berbuat kebaikan dengan mereka. Yuhsinur rahmanu ilaihim, maka niscaya mereka yuhsinur rahmanu ilaihim, yuhsin, niscaya akan memberikan kebaikan. Ar-Rahmanu, zat yang maha pengasih, zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang kepada orang-orang yang sayang terhadap bangsa Adam, yang sayang kepada hewan. Kadang kita ini kalau sama hewan-hewan ini apatis kadang. Padahal nanti kita akan bahas luar biasa nanti tentang hewan ini. Irhamu man tastati'una an tarmahu min asnafil makhluqatihi ta'ala. Maka sayangilah makhluk yang bisa engkau sayangi dari golongan-golongan makhluk, dari bermacam-macam makhluk. Walau ghaira aqilin, walaupun makhluk tersebut tidak berakal. Ada warga Blok A sumpamanya, dia kurang normal dalam berbicara, kurang normal dalam berpikir. Sayangi, jangan malah diajak bicara, jangan malah diajak dibuat bercandaan. Ada kadang karena dia tidak normal diajak bicara seakan-akan itu menjadi penghinaan. Bagaimana kalau posisi kita di situ? Bagaimana kalau posisi anak-anak kita di situ? Nah, itu saja. Jadi gambarkan saja bagaimana posisi anak kita, keluarga kita kalau tidak normal seperti mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka sayangi mereka. Kadang ada yang tidak normal kemudian diajak bicara. Ini sana. Dia ngomong kemana, kita bicara kemana, tambah dimainkan. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan dalam agama. Bisyafaqati alaihim wa du'aikum, dengan cara apa kita menyayangi mereka? Bisyafaqati, dengan cara menyayangi mereka, tidak mempermainkan mereka. Wa du'aikum, dan doa-doa kalian, doakan Pak mereka. Dalam suatu tukilan kitab itu Pak, dalam kitab klasik, dalam berdoa itu, ketika panjenengan mendoakan orang lain, ada malaikat yang mengaminkan panjenengan. Sebelum amin itu terkabul kepada si pendoa, amin itu dikabul. Sebelum amin terkabul kepada orang yang didoakan, kepada si pendoa itu duluan dikabulkan. Ketika ya Allah, semoga ketua DKM ini Allah berikan kelancaran rezeki, bendahara DKM DPM Masjid Nur Hidayah Allah berikan kesehatan lahir batinan, atau pengurusnya, dewan dakwahnya, RT-RT-nya didoakan. Apa kata malaikat? Engkau duluan yang sehat, engkau duluan yang lancar, engkau duluan yang hidup bahagia dunia akhirat. Padahal yang didoakan adalah orang lain. Tapi doa itu diijabahkan duluan kepada si pendoa.
Ada malaikat yang membantu mengaminkan. Dengan doa bagaimana? Birrahmati wal maghfirah. Doakan mereka akan mendapatkan rahmat, agar mendapatkan ampunan. Ya Allah, semoga RT-RT di Blok H, pengurus-pengurus Masjid Darul Berkah, Masjid Nur Hidayah, Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan. Didoakan. Kalau sudah seperti itu doa kita kepada Allah, yarhamkumul malaikah, maka malaikat itu akan menyayangi kita. Wa man rahmatuhu amatun li ahlis sama'. Kasih sayang Allah itu, rahmatnya Allah itu lebih banyak diberikan kepada makhluk penghuni langit, lebih banyak kepada para malaikat. Alladzina hum aktsar min ahlil ardi. Kenapa? Karena makhluk yang ada di atas langit itu lebih banyak daripada makhluk yang ada di bumi. Malaikat itu banyak. Kalau kita baca di dalam kitab Kasyifatus Saja itu, dari sayapnya saja itu antara di bumi ini sudah gak muat kalau tidak mewujudkan dengan manusia. Ada salah satu nukilan seperti itu. Maka kita ini tidak bisa kecuali hanya dengan mendapatkan rahmat bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab lain itu, Pak, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat yang Allah diberikan kepada kita. Ini yang harus digarisbawahi. Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena banyaknya amal kita, tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas buat apa kita beramal? Untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kasih sayang yang Allah akan berikan kepada kita. Di antara penyebab rahmat itu datang, di antara kita beramal soleh. Makanya nanti dihisab oleh Allah. Orang yang hisabnya banyak baiknya, Allah masukkan dia ke surga. Allah yang hisabnya nanti kecil kebaikannya, banyak dosanya, Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, terutama di bulan Muharram ini, Pak, ini adalah bulan hurum. Hati-hati di bulan ini. Allah lipat gandakan bulan hurum itu, Pak, kebaikan-kebaikan. Tapi jangan lupa, kezaliman yang berbuat di bulan ini Allah lipat gandakan pula. Jenengan zalim kepada seseorang di bulan ini, Allah lipat gandakan. Itu dalam hadis. Semoga kita beramal soleh saja, jauh daripada itu. Dan kalau memang kita berbuat zalim, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wa la yajuzu lisasin ay yad'u li jami'il muslimin wala yajuzu lisasi ayad'uha, dan tidak boleh bagi seorang mendoakan li jami'il muslimin, untuk seluruh umat Islam, bi ghafri jami'i dzunubihim. Tidak boleh umat Islam, tidak boleh seseorang itu mendoakan seluruh muslimin dengan memintakan ampunan seluruh dosa-dosanya. Kita tidak boleh, Pak, memintakan seluruh umat Islam ini agar diampuni seluruh dosa-dosanya. Tidak boleh. Di dalam kitab ini tidak diperkenankan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosanya umat Islam seluruh dunia ini, ya Allah. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Di belakang nanti akan ada mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan syariat. Manusia ini pasti berdosa.
Sebagaimana kita belajar, ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Engkau ini akan melakukan kesalahan siang dan malam. Wa ana ughfiru dzunuba. Saya mengampuni dosa-dosa. Kata Allah. Tapi kita ini tidak diperkenankan untuk meminta seluruhnya. Seluruhnya. Kenapa? Karena masuk surga itu bukan karena kita tidak punya dosa. Bukan karena tidak punya dosa. Tapi kita masuk surga itu karena kita amalnya lebih banyak daripada dosa kita. Selain itu rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah bersama kita. Ini tidak boleh kita. Kalau hanya mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, tempatkan mereka. Dan berdoa itu jangan terlalu detil. Tidak baik kalau berdoa terlalu detil. Contoh, ya Allah, berikanlah saya rumah yang tingkat, warnanya hijau, di dalamnya ada 2 istri, yang satunya cantik, yang satunya seperti itu, yang hidungnya mancung. Detil. Atau seperti ini, ya Allah, kalau saya jadi polisi, kalau saya jadi tentara, saya akan menangkap 10 penjahat, ya Allah, berikan kemudahan kepada saya. Ini kan detil. Jadi aparat kemudian bisa menang. Efeknya apa? Kita minta kepada Allah, Allah berikan kita jabatan itu. Allah berikan jabatan ini. Tapi juga kita minta Allah menyiapkan 10 penjahat agar bisa kita tangkap. Itu tidak baik. Terlalu mendikti Allah di dalam doa kita. Kemudian di dalam lanjutan, di dalam keterangan Syekh Nawawi mengatakan, "Au yad'u li faqirin bi nahwi 100 dinari." Atau mendoakan orang fakir agar mendapatkan 100 dinar. Atau perbedaan fakir dan miskin. Kalau fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki pekerjaan, atau memiliki harta, tapi kehidupan dari hartanya itu mendapatkan hasil dari pekerjaan itu atau dari tabungan itu, ketika kebutuhannya 100 dia tidak bisa mencukupi sampai 50%. Contoh, jenengan sehari itu butuh 100.000, tapi ternyata dari pekerjaan jenengan hanya dapat 30.000. Berarti butuh berapa lagi? 70 lagi. Berarti kalau panjenengan seperti itu masuk kepada golongan fakir, boleh mendapatkan zakat. Yang kedua, miskin. Kalau miskin itu tidak mencukupi sampai 100%, tapi lebih dari 50%. Seumpamanya kebutuhan kita 100.000, ternyata dari uang yang didapatkan hanya 70.000. Kurang berapa? Kurang 30. Berarti panjenengan kalau tidak bisa menutupi yang 100.000 itu, hanya 70.000 pendapatan jenengan termasuk kepada kaum miskin. Nah, orang yang fakir ini, kata Syekh Nawawi, walaysa lahu jihadun yatasakhalu min hadzalika. Orang yang fakir tidak ada wasilah, tidak ada jalan untuk bisa sampainya 100 dinar kepadanya. Kemudian kita doakan seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Orangnya enggak kerja-kerja, tidak punya akses, tidak punya jaringan. Apa kalau jaringan itu? Relasi. Tidak punya relasi, Pak. Terus kita doakan, ya Allah, agar dia mendapatkan 100 dinar. Ini menurut tanda kutip ya, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani tidak diperkenankan. Memintakan ampunan seluruh dosa-dosanya dihapus tidak diperkenankan. Ya kalau seluruh muslim seluruh dunia dihapus,
Gimana hisab nanti? Padahal masarnya nanti gimana? Padahal itu janji Allah di Al-Quran, janji Allah di dalam hadis. Nah, seperti itu. Kemudian wa yaqulu hadza min rahmati bil khalqi. Kemudian dia mengatakan doa yang seperti ini adalah kasih sayang terhadap makhluk. Ini tidak ada. Li'annahu mukhalifun li nususis syar'i. Kata Syekh Nawawi, doa yang demikian ini menyalahi nas-nas syariat. Jadi kalau mau mendoakan, doakan saja, Pak, ampuni dosanya, berikanlah derajat yang tinggi kepadanya. Tidak perlu detail-detail. Nanti kalau detail, ini detail, kelamaan. Nanti nggak dapat nanti. Banyak terlalu kriteria. Walaupun sebenarnya tidak mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma kita bicara tentang syariah. Bisa saja orang yang tidak punya apa-apa Allah berikan. Orang fakir Allah berikan dengan harta yang melimpah, bisa saja. Allah bisa punya sifat yang bisa meninggalkan, bisa mengerjakan. Yang disebut dengan jaiz itu. Ini hanya pemikiran daripada Syekh Nawawi. Ya kalau kita tidak mengikuti salaf orang-orang yang alim seperti ini, mau ngikutin siapa? Artinya agar kita ketika berdoa sesuai aturan. Ru'ya Al-Ghazali fi an-naumi faqila lahu ma fa'ala Allah bika. Ada seseorang bermimpi Imam Ghazali. Di dalam mimpinya ditanya Imam Ghazali, ma fa'ala Allah bika. Setelah Imam Ghazali wafat, ada seseorang yang bermimpi Imam Ghazali, kemudian ditanya, apa yang dilakukan Tuhan kepadamu? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Auqafani baina yadayhi. Allah menghentikan saya, kemudian Allah letakkan saya di hadapannya. Wa qala li. Kemudian Allah berkata kepadaku, bima qaddamta alayya. Apa yang ingin engkau persembahkan kepada saya? Kata Allah kepada Syekh Nawawi, kepada Imam Al-Ghazali di dalam mimpi. Fasirtu adhkuru a'mali. Kemudian ketika ditanya, apa yang engkau akan persembahkan kepadaku, kata Allah di dalam mimpi seorang itu. Ini yang diceritakan oleh Imam Ghazali kepada seseorang ini dalam mimpinya. Kemudian begini, Imam Ghazali dimimpikan oleh seseorang. Kemudian di dalam mimpinya ini ditanya Imam Ghazali, Allah itu apa yang Allah lakukan kepadamu? Imam Ghazali bercerita, Allah menghentikan aku, kemudian aku diletakkan di hadapannya, kemudian Allah bertanya kepada saya, apa yang engkau akan persembahkan kepadaku? Kemudian aku jawab, amalku ya Allah. Jadi saya ini masuk ke dalam kubur, kemudian masuk ke akhirat, yang aku bawa hanya amal yang akan aku persembahkan kepada engkau ya Allah. Faqala, Allah mengatakan begini, ceritanya Imam Ghazali kepada seseorang tersebut, lam aqbalha, aku tidak terima amal itu. Wa inna ma qabiltu minka data yaumin nazalat tubabatu ala midadi qalbika, ala midadi kalamika. Yang saya terima itu pada suatu hari ada lalat turun ke tempat tinta kolammu, tinta penamu. Jadi ada lalat turun. Dulu itu Pak, kalau pensil itu ada tintanya di luar. Jadi kalau mau nulis diginiin dulu, kemudian ditulis. Ini zamannya beliau-beliau. Kalau zaman saya sudah pakai begini, tintanya ada di dalam. Jadi kalau yang sepuh-sepuh biasanya sudah ngalamin ini Pak. Pernah melihat? Ada.
Jadi ada hewan yang turun lalat, kemudian kata Allah, wa anta taktubu, pada saat itu engkau lagi menulis. Ghazali, fataraktal kitaba hatta akhadat khudduha rahmatan biha. Kemudian engkau meninggalkan kitab yang engkau tulis itu sehingga memberikan kesempatan kepada lalat itu untuk menghilangkan haus, untuk meminum tinta tersebut karena engkau sayang kepadanya. Itu yang diterima oleh Allah, bukan amal-amal yang ditulis oleh Imam Ghazali berbanyak kitab itu, Pak. Tapi gara-gara ada lalat yang datang ke tintanya, sama Imam Ghazali dia berhenti tidak menulis karena memberikan kesempatan kepada si lalat itu untuk minum. Kalau kita, Pak, nyamuk, jangankan beli raket, Pak. Padahal sebenarnya ada dalam ayat ini, inna Allah la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masal. Allah itu, Pak, tidak segan-segan untuk memberikan perumpamaan sampai kepada seekor nyamuk. Allah tidak malu-malu, Pak, memberikan contoh sampai di bawah yang lebih kecil daripada nyamuk. Kalau kita lihat, Pak, nyamuk itu betapa luar biasanya memberikan manfaat kepada makhluk hidup, Pak. Ayo, nyamuk. Paling jeleknya orang kena DBD. Ketika dia kena DBD, berapa dokter, berapa perawat yang bisa mengambil manfaat dari sakit itu? Ini masih jeleknya yang kita pikirkan. Belum lagi ada yang buat autannya, Pak. Apa autan? Yang buat pengusir nyamuk. Belum autan itu, Pak, berapa pabrik yang ngirim pewarnanya, kimianya. Belum lagi kemasannya, plastiknya. Belum lagi ekspedisinya. Berapa supir yang ngangkut itu? Betapa manfaat gara-gara satunya. Tadi mulai sakitnya, mulai cari raketnya yang dibuat di cas itu. Belum lagi besinya, belum lagi yang operatornya yang nyongkel-nyongkel. Inna Allah la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama. Orang mukmin kalau yang lihat nyamuk itu, fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka akan mengatakan bahwa ini dari Allah. Zadat imana. Ketika melihat ayat seperti ini bertambah keimanannya, Pak. Ya saya langsung diambil raket, cetas. Aduh ya Allah, ingat baru setelah cetas ingat ayat ini. Sudah berguguran nyamuknya baru ingat ini, ya Allah, ini ayatmu ya Allah. Tapi udah kosong duluan. Nah, ini karena tidak sama dengan orang-orang salafus soleh. Kami masih banyak dosa. Jadi kesalahan hal-hal yang seperti itu kadang kita lupa, setelah baru meninggal semua baru ingat. Wah, ternyata ini ayat Allah. Tapi orang kafir ketika melihat nyamuk ini, ngapain sih? Ingin buat masalah apa lagi Allah? Ngapain ada begini? Belum lagi kemarin semprot ya blok RT 12. Apa fogging? Belum lagi beli alatnya. Itu gara-garanya satu nyamuk. Ketika kena, wah banyak, Pak. Kalau dikaji itu manfaatnya banyak. Tapi ya ketika tidak dibersihkan motornya juga banyak. Tapi pada intinya Allah itu akan memberikan manfaat setiap hewan itu. Kita harus bisa mengambil ibrah, pelajaran dari setiap apapun yang Allah ciptakan di dunia ini, Pak. Jangan hanya kita melewatkan ada nyamuk, lihat manfaatnya. Jangan hanya lihat mudaratnya, Pak. Lihat manfaatnya. Ya Allah,
Kalau jenengan ternyata ada keluarganya sakit gara-gara DBD, sedih ya sedih Pak. Cuma kalau lihat ya Allah, luar biasa jenengan. Gara-gara anak saya sakit ada banyak dokter yang rawat, ada perawat. Sumpah ya, agar menghilangkan kesedihan saja. Ya tetap minta doa kesembuhan. Ternyata di BPJS berapa orang yang bekerja di BPJS yang terbantukan dengan adanya seperti itu. Tapi semoga ada Allah kita dijauhkan seperti itu. Ini hanya misal. Artinya kalau kita kena, saya semuanya kena, anak saya kena, ya kan sedih Pak. Cuma untuk menghilangkan kesedihan itu kan hanya ingat kepada Allah. Ya Allah, ini semua darimu. Tugas saya hanyalah ikhtiar. Saya agak tugas kita hanya ikhtiar. Baik. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum. Jadi di dalam lafaz yarhamkum ini bisa dibaca dua. Di dalam hadis Rasulullah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala, yarhamu mimman fil ardi yarhamkum, ada yarhamukum. Kalau yarhamkum ini menjadi jawab, kalau yarhamukum ini menjadi doa. Kata Syekh Nawawi yang paling pantas adalah yang menjadi doa. Karena doa Nabi Muhammad tidak akan pernah tertolak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi, wa min asbabi husnil khatimah. Dan di antara sabab-sabab kita husnul khatimah al-muwadhabatu, yaitu menekuni ala hadhihi doa, kepada doa yang akan saya bacakan ini. Ada doa ini ketika panjenengan baca Pak, insyaallah mendekatkan diri kita untuk bisa husnul khatimah. Di antaranya adalah Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyyata. Ya Allah, muliakanlah umat ini, umat yang mengikuti Nabi Muhammad, umat yang berpegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijamili awaidika, dengan keindahan dan kebijakan, dengan kebajikan, fid daraini, dengan kebajikanmu, fid daraini, di dua rumah, yaitu rumah akhirat, rumah dunia. Ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, muliakan karena memuliakan bagi orang yang telah engkau menjadikannya sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca Pak, sekali enggak apa-apa. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menambahkan doa ini di sholat jenengan, di zikir jenengan, insyaallah bisa menyebabkan sabab-sabab dari masuknya kita di dalam husnul khatimah. Wa minha al-muwadhabatu, dan juga orang yang menekuni ala hadhihi doa ini baina sunnati subhi wal fardhi, di antara salat subuh dan sunat subuh. Jadi kita salat sebelum subuh, terus kita salat subuh, di antara keduanya ini sebelum salat subuh kita membaca doa ini juga akan menyebabkan kita husnul khatimah. Mungkin kalau panjenengan pernah dengar, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Orang yang membaca ini Pak, insyaallah dijauhkan dari su'ul khatimah, tapi insyaallah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ayo kita baca. Tapi kalau ada yang mau minta doa ini, tinggal japri saya, nanti kita kirimkan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad,
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ini bisa kalau panjenengan hafal diamalkan. Ya kalau panjenengan mau minta, jabri saya ada di grup DPM ada. Ditambahkan lagi di antara husnul khatimah itu penyebabnya ketika membaca, memulazamahkan, menekuni kepada doa ini, ya Rabba kulli syai', wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai'. Jadi nanti kalau minta saya langsung dengan artinya nanti biar dihayati. Kalau memang nanti mau diamalkan. Soalnya kalau dijelaskan satu-satu seperti ini susah hafal. Ayo kita baca bareng-bareng. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulla syai'. Ini ya Allah, ya Rabbah, wahai Tuhan, kulla syai' segala sesuatu, bi qudratika dengan kekuasaanmu, ala kulli syai' terhadap tiap-tiap sesuatu, ighfirli ampunilah bagiku, kulla syai' terhadap tiap-tiap sesuatu, wala tas'alni an kulli syai' jangan engkau bertanya, jangan engkau minta kepadaku dari tiap-tiap sesuatu, wala tuhasibni jangan engkau hisab diriku, fi kulli syai' wa'tini kulla syai' dan berikanlah sesuatu dan berikanlah kepadaku terhadap tiap-tiap sesuatu. Ini kalau dimulazamahkan, diistiqomahkan. Cuma kan susahnya istiqomah. Ya. Istiqomah. Makanya kemarin kan ada yang nanya, gimana caranya istiqomah? Pertama adalah niatkan. Niatkan betul-betul. Niatkan betul-betul jenengan ingin mengistiqomahkan amalan-amalan baik jenengan, niatkan betul-betul. Selain itu, ingat kematian. Kalau jenengan sudah ingat bakal mati, insya Allah jenengan senang Pak, dalam menjalani kegiatan-kegiatan ibadah itu. Yang ketiga, perbanyak doa agar diberikan petunjuk dan istiqomah. Yang keempat, paksakan diri kita untuk selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Ada 6 prinsip yang luar biasa yang bisa kita pegang. Sholat lebih utama dibandingkan surga. Jadi kalau kita sholat jangan hanya mengharapkan surganya, Pak. Jadi ada 3 ikhlas itu. Yang pertama ketika kita ibadah itu, ikhlas yang paling tinggi ini, sudah tidak menginginkan surga, sudah tidak takut kepada neraka. Jadi mengerjakan sesuatu karena cinta kepada Allah, bukan karena janji surganya, bukan karena janji bidadarinya, tapi karena memang cinta kepada Allah, senang saja ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini peringkatnya lebih bawah lagi. Kita melakukan ibadah karena Allah, karena takut kepada neraka, karena juga ingin masuk surga. Jadi pengen masuk surga, takut sama neraka. Ini juga ikhlas, tapi tingkatan nomor 2.
Ada tingkatan yang ketiga, ingin masuk surga, takut neraka, tapi juga ingin dimudahkan harta-harta maisyahnya, kegiatan-kegiatan yang ada di dunia. Ini juga termasuk kepada ikhlas, tapi peringkat nomor 3. Selain itu menyalahi ajaran Islam. Jadi ada 3 kelompok ikhlas ini, kita nggak tahu kita termasuk yang mana panjenengan. Apakah yang pertama, apakah yang kedua takut neraka, pengen surga, pengen bidadari, atau yang ketiga selain takut neraka, pengen masuk surga, tapi juga pengen dimudahkan rezeki usaha-usaha kita. Nggak apa-apa kalau pengen juga seperti itu, berarti ada di tingkatan ketiga. Yang kedua, prinsipnya adalah doamu lebih utama dibandingkan qabul. Kita berdoa itu mau dikabul atau tidak, yang penting doa saja. Tidak perlu kok Allah tidak mengabulkan doa saya, tidak perlu. Yang penting tugas kita, ud'uni astajib lakum, berdoa aku akan jawab kata Allah. Tapi Allah tahu kapan yang paling baik ketika doa-doa itu akan kita terima. Jangan-jangan ketika diberikan hari ini kita akan menjadi orang yang sombong, sehingga Allah tarik, karena Allah sayang kepada kita. Jangan dulu hari ini aku kabulkan, nanti 1 tahun kemudian, oh iya ya, coba kalau dikabulkan dulu sama Allah doa ini, mungkin saya sudah tersesat, mungkin saya tidak akan sejaya sekarang. Itu bisa terjadi. Jadi doamu itu lebih utama dibandingkan kabul itu. Yang ketiga, perjuangan itu lebih utama dibandingkan goalmu. Perjuangan itu Pak, yang diinginkan Allah dari kita itu perjuangan, bukan goalnya itu. Kalau kita ingat perjuangan Siti Sarah, perjuangan Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya Ismail, dia harus keliling dulu. Padahal setelah dia keliling sampai 7 kali, ternyata air itu keluar dari kaki anaknya. Artinya apa? Allah bisa saja sebelum dia keluar, sebelum dia jalan, Allah bisa saja berikan. Tapi Allah menginginkan perjuangan, ikhtiar daripada kita. Perjuangan kita lebih utama daripada goal kita. Sukses atau tidak Pak, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berjuang. Yang keempat, cinta lebih utama dibandingkan hadiah-hadiah Allah. Allah memang selalu janjikan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang iman, orang yang beramal soleh, Allah janjikan surga. Tapi ingat, cinta kepada Allah itu Pak lebih utama dibandingkan hadiah-hadiah itu. Cemen hadiah itu Pak. Sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, insya Allah itu lebih utama. Yang kelima, taubat lebih utama daripada ampunan. Yang penting taubat saja, diampuni atau tidak. Ada di dalam kisah itu Pak, ada orang yang ahli ibadah, tapi karena udah ahli ibadah, udah muraqabah, udah ma'rifatullah, sudah ma'rifat, udah Allah kasih kunci-kunci langit, udah bisa komunikasi dengan para malaikat. Kemudian orang ahli ibadah didatangkan oleh malaikat. Engkau itu di kitab di Lauhul Mahfuz, engkau itu termasuk orang yang su'ul khatib. Engkau itu ahli neraka. Tapi kenapa engkau masih ibadah kepada Allah? Tapi kenapa engkau masih taat kepada Allah? Padahal engkau jelas-jelas di Lauhul Mahfuz engkau itu dalam keadaan masuk neraka. Apa jawaban orang ma'rifatullah ini? Saya mau masuk neraka atau surga bukan urusan saya. Allah masukkan saya ke neraka, kalau Allah ridho saya suka. Allah masukkan ke surga pun saya ridho. Yang penting saya sudah ditakdirkan dimanapun oleh Allah, saya ridho. Gara-gara ridho ini, ternyata Allah di Lauhul Mahfuz setelah diintip oleh malaikat, ternyata sudah berubah, bahwa orang ini gara-gara ridho kepada Allah, cinta kepada Allah, berubah asalnya ahli nar, kemudian dia menjadi ahli surga. Yang terakhir dari 6 prinsip ini, jangan pernah mengatur Allah. Sebagaimana pembahasan kita tadi dalam berdoa, jangan pernah mendikte Allah.
Sampai minta Alphard yang bannya tingginya sekian ya Allah. Ya. Warnanya putih tapi tidak keputih-putihan ya Allah. Ini mendikte. Ini mendikte, tidak boleh mengatur kepada Allah. Dan juga selain rahmat Allah ada syafaat Rasulullah. Ada syafaat Rasulullah. Perbanyak baca selawat. Ini diantara kita akan bisa masuk surganya Allah. Cukup sekian. Ada yang berdiskusikan? Tidak ada. Kemalaman. Silakan kalau ada yang mau menanyakan. Kemalaman. Ya ada. Cukup sekian ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Abdul Wahid yang telah menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan kajian yang sudah dibawakan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.